Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Kusuma Dewi akan mempresentasikan mengenai bab 11B, yaitu keterkaitan teori konstruktivistik pembelajaran terpadu di SD. Yang B adalah prinsip konstruktivisme. Prinsip-prinsip yang sering diambil dari konstruktivisme menurut Suparno 1997-73 dalam buku Trianto 2007, model pembelajaran terpadu dalam teori dan praktek antara lain: yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Yang kedua, tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa. Yang ketiga, mengajar adalah membantu siswa untuk belajar. Yang keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir. Yang kelima, kurikulum menekankan partisipasi siswa. Dan yang terakhir, guru adalah sebagai fasilitator. Kemudian ada model pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan atau awal. Kegiatan pendahuluan atau introduction pada dasarnya merupakan kegiatan awal yang harus ditempuh oleh guru dan peserta didik pada setiap kali pelaksanaan pembelajaran terpadu. Fungsinya terutama untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif, yang memungkinkan peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti ini merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran terpadu yang menekankan pada proses pembentukan pengalaman belajar peserta didik atau learning experience. Pengalaman belajar tatap muka dan non-tatap muka, kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu bersifat situasional atau sesuai dengan situasi, dalam arti perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat proses pembelajaran itu berlangsung. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu. Pertama, kegiatan paling awal yang perlu dilakukan guru adalah memberitahukan tujuan atau kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik beserta garis-garis besar materi atau bahan pembelajaran yang akan dipelajari. Dan ada model pelaksanaan yang ketiga adalah kegiatan akhir atau penutup dan tindak lanjut. Kegiatan akhir dalam pembelajaran terpadu tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk menutup pelajaran, tapi juga sebagai kegiatan penilaian akhir belajar peserta didik dan kegiatan tindak lanjut. Secara umum, kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu diantaranya menyimpulkan pembelajaran dengan kegiatan refleksi, melaksanakan penilaian akhir atau post-test, kemudian melaksanakan tindak lanjut pembelajaran melalui kegiatan pemberian tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah, kemudian menjelaskan kembali bahan pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik, kemudian membaca materi pembelajaran tertentu dan memberikan motivasi atau bimbingan belajar, dan mengemukakan topik yang akan dibahas pada waktu yang akan datang, serta menutup kegiatan pembelajaran. Jadi kalau kita lihat dari kegiatan yang awal tadi, kegiatan pendahuluan, misalkan dengan pembiasaan berdoa, kemudian bisa bernyanyi dengan lagu-lagu daerah atau lain sebagainya. Kemudian kegiatan inti ini, sebelum kegiatan inti kita menjelaskan dulu garis besar mata pelajaran yang akan kita pelajari itu seperti apa, kita jelaskan. Baru masuk ke intinya, kita jelaskan ke materi inti. Secara garis besar kita jelaskan dulu bahwa materi pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang misalkan lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup itu seperti apa yang kita harapkan anak-anak nanti mampu memahami dari si lingkungan hidup ini yang seperti apa. Kemudian ketika kita menutup atau ada di bagian akhir, tidak sama seperti kurikulum yang sebelumnya. Jika pembelajaran terpadu ini, ketika sebelum menutup, biasanya guru akan memberikan materi tambahan atau mengulang lagi kelas materi yang sudah diajarkan, atau seperti memberikan tugas materi untuk dikerjakan di rumah. Kemudian adalah teori pembelajaran konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme yaitu teori yang bertujuan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif. Itu artinya tindakan untuk menciptakan sesuatu dari apa yang telah dipelajari, atau bisa kita sebut dengan belajar dari pengalaman yang telah dialami.
Dalam teori ini, bukanlah termasuk gagasan yang baru, tetapi gagasan yang lama dan anak sudah pernah mengalami dari pengalaman demi pengalaman yang lainnya. Dari pengalaman itu menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan yang lebih karena sudah mengalami atau melihatnya. Dalam pelaksanaan proses tersebut, istilah yang sering digunakan berdasarkan pengalaman yaitu akosa, alami, kemukakan, olah, simpulkan, dan aplikasikan. Faktor-faktor yang harus diketahui oleh guru dalam menentukan metode pembelajaran yaitu yang pertama adalah karakteristik konsep yang akan diajarkan, yaitu sebuah tuntutan yang telah ada dalam suatu konsep. Yang kedua adalah kesiapan siswa, yaitu setiap guru harus mempertimbangkan kesiapan siswa sesuai dengan perkembangan siswa itu sendiri. Yang ketiga adalah fasilitas yang tersedia, yaitu mempunyai peran yang penting untuk mempertimbangkan guru adalah ketersediaan alat karena guru tidak bisa merancang suatu alat jika tidak tersedia alat atau bahan. Kemudian ini ada prinsip-prinsip proses penilaian pembelajaran terpadu sebagai berikut. Yang pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri atau self-evaluation di samping bentuk penilaian lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajak para siswa untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan dan kompetensi yang telah disepakati. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang ditanyakan silahkan di komen di bawah dan akan saya jawab di komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.